pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Leni Mariani Gule, guru SMP Negeri 1 Gide, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran rencana aksi 2 dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak kami yang hebat? Sehat, Bu. Syukurlah kalau semuanya sehat. Jadi pembelajaran kita pada hari ini, saya yakin percaya pasti akan berjalan dengan baik. Baik anak-anak kami, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya pembelajaran ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Saya minta kepada anak kami, Oliva, silakan pimpin kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih Oliva. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kita semua dulu ya. Ibu mau melihat kehadiran dari anak-anak kami semua. Almiranda Hareva, Andika, Belva, Berkat, Charles, Clara, Cindy Aulia, Cindy Rededi, Dwinar, Efradi, Gracia, Grisel, Iren, Ivi, Linuster, Marcel, Nessa, Oliva, Putri, Saina, Cecilia, Sri Lydia, Stefan, Teresia. Bagaimana? Semua hadir ya? Nah, kehadiran ini dipertahankan ya. Kenapa? Karena ini juga salah satu penilaian dari Bapak Ibu Guru buat anak-anak kami semua. Nah, sekarang sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, perhatikan dulu meja belajarnya nak, kursinya di bawah meja. Kalau ada sampah, silakan dulu anak-anak kami pungut, buang sampahnya di tempat sampah. Kita juga harus menjaga kebersihan kelas ya. Kenapa? Kalau kelas kita bersih, rapi, bagaimana dengan anak-anak kami? Nyaman nggak belajar? Tentunya anak-anak kami pasti akan nyaman belajar. Nah, baik. Pada hari ini, sebelum kegiatan ini kita mulai, Ibu mau membangkitkan semangat belajar dari anak-anak kami semua. Saya minta kepada anak kami, Ivi, silakan pimpin kita dulu Nogu dalam yel-yel. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi,
Baik anak-anak kami, sekarang kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita ya. Saya yakin anak kami pada hari ini sudah semangat untuk belajar. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar dengan materi yang sama kemarin, yaitu dengan materi relasi dan fungsi. Untuk pertemuan ketiga ini materinya adalah fungsi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa kami diharapkan mampu menganalisis ciri-ciri fungsi berdasarkan pengamatan pada masalah konseptual dan pengamatan objek pada contoh soal dengan tepat. Tujuan yang kedua, menjelaskan pengertian fungsi berdasarkan pengamatan pada masalah konseptual dan pengamatan objek pada contoh soal dengan tepat. Dan tujuan ketiga, anak-anak kami mampu membedakan antara relasi dan fungsi. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua tujuan ini bisa kita capai semua ya. Oke, baik, sekarang perhatikan. Nah, di atas ini kalau kalian perhatikan gambarnya, apa yang anak-anak kami lihat pada gambar ini? Bagan silsilah keluarga Pak Maduri dan Ibu Marhawi. Nah, di atas ini ada bagan silsilah Pak Maduri dan Ibu Marhawi. Apalagi yang di sebelahnya? Ada sekelompok anak yang sedang belajar. Nah, kita coba perhatikan satu persatu. Yang pertama ada di sini bagan silsilah Pak Maduri dan Ibu Marhawi. Pada bagan ini di atas kalau kita perhatikan, Pak Maduri dan Ibu Marhawi ini posisinya sebagai orang tua ya. Kalau ini kita kelompokkan, ini kita misalkan Pak Maduri dan Ibu Marhawi ini adalah anggota himpunan A. Selanjutnya, Bapak Maduri dan Ibu Marhawi ini memiliki anak. Anak-anaknya itu kita misalkan anggota himpunan B yang terdiri dari ada Sulastri, ada Idris, ada Halim, dan ada Thohir. Kita misalkan itu adalah anggota himpunan B. Selanjutnya, Sulastri ini sudah berkeluarga dengan Adim dan memiliki anak, Wafi. Idris dan Mai sudah berkeluarga dan memiliki anak, ada Faisal, Alu, Rizky. Kemudian Halim sudah berkeluarga dengan Ririn, memiliki anak, Alvin dan Nazwa. Thohir sudah berkeluarga dengan Fatimah, memiliki anak, Suci. Nah, Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin dan Nazwa serta Suci, kita misalkan ini adalah anggota himpunan C. Sekarang perhatikan anggota himpunan A tadi, anggota himpunan B, dan anggota himpunan C. Kita perhatikan bagaimana relasi dari masing-masing anggota himpunan tersebut. Perhatikan untuk yang pertama, Pak Maduri dan Ibu Marhawi, bagaimana hubungannya dengan anggota himpunan B? Posisinya adalah memiliki anak. Hubungannya di sini Pak Maduri dengan Ibu Marhawi ini dengan anggota himpunan B itu adalah memiliki anak. Di mana Pak Maduri dan Ibu Marhawi memiliki anak Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Artinya posisinya adalah sebagai anak. Selanjutnya, bagaimana juga posisi anggota himpunan A, yaitu Pak Maduri dengan Ibu Marhawi dengan anggota himpunan C? Cucu dari Pak Maduri dan Ibu Marhawi apa? Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Nazwa, dan Suci. Bagaimana juga hubungan anggota himpunan B dengan anggota himpunan C di sini? Posisinya apa relasinya? Anak dari Sulastri Adim apa? Wafi. Anak dari Idris dan Mei apa? Faisal, Alu, Rizky. Anak dari Halim dan Ririn siapa? Alvin, Nazwa. Anak dari Thohir dan Fatimah siapa? Suci. Nah, di sini anggota himpunan P memiliki hubungan dengan anggota himpunan C. Posisinya itu adalah sebagai anak dari. Inilah salah satu contoh daripada relasi. Perhatikan lagi gambar bagian kedua. Itu adalah sekelompok kecil anak yang sedang belajar ya.
Nah, kalau kita perhatikan posisi duduk masing-masing anak itu bagaimana, nak? Satu anak menempati satu tempat duduk. Kalau kalian perhatikan gambar di atas, ada nggak satu anak menempati satu kursi, dua anak? Tidak ya? Nah, posisi kalian seperti ini dalam kelas. Setiap satu anak menempati satu tempat duduk. Satu anak menempati satu kursi. Satu anak menempati satu kursi. Jadi anak dengan kursi memiliki hubungan sebagai tempat duduk. Itu juga merupakan salah satu contoh relasi. Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan kita tentang materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Sebelum kita masuk ke materi fungsi. Materi yang kemarin sudah kita pelajari, materinya apa ya? Relasi. Nah, untuk mengetahui sejauh mana anak kami ini sudah mengetahui materi tentang relasi, Ibu akan buat pretest ya. Ibu akan melihat anak-anak kami ini masih mengingat enggak pelajaran relasi ini atau belum. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, nanti silakan kalian jawab. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, siapa dari anak-anak kami yang masih mengingat apa itu relasi? Oke, silakan Gresa. Relasi adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota pada himpunan A dengan anggota-anggota pada himpunan. Betul sekali, tepuk tangan buat Gresa. Nah, relasi adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, siapa juga yang bisa menyebutkan buat kita contoh-contoh daripada relasi? Silakan Iren. Oke, baik. Jadi kita tahu bahwa relasi itu adalah hubungan yang memasangkan antara anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, di sini saya mau memberi contoh, yaitu relasi yang terjadi pelajaran yang disukai. Di mana di sini kita misalkan untuk himpunan A itu terdiri atas nama-nama anak murid yang nantinya akan mengikuti pelajaran yang disukai. Kemudian himpunan B yaitu jenis-jenis mata pelajaran tersebut akan dibagi oleh himpunan yang berada pada himpunan A. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Iren. Ya, itulah salah satu contoh daripada relasi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, siapa yang masih ingat cara penyajian relasi? Ya, silakan nak. Oke, tepuk tangan buat temanmu. Oke, jadi seperti yang disampaikan temanmu tadi, apa itu relasi? Hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Ada 3 cara penyajian daripada relasi ya. Yang pertama apa tadi? Dengan cara diagram panah. Yang kedua apa tadi yang disampaikan temanmu? Dengan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga dengan apa? Dengan diagram Kartesius. Jadi saya yakin semua anak kami sudah paham tentang materi relasi ya. Sehingga untuk materi selanjutnya yaitu fungsi, pasti anak kami bisa lebih mudah mengerti. Karena ini saling berkaitan, jadi berhubungan. Jadi semua anak kami harus paham dulu materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Oke, baik. Adapun rencana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, nanti Ibu akan membagikan LKPD, di mana dalam LKPD tersebut ada beberapa permasalahan-permasalahan yang mana nanti anak-anak kami ini menyelesaikan permasalahan tersebut dalam bentuk diskusi kelompok. Nanti nama-nama kelompoknya sudah Ibu bagikan dan anak kami membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Anak kami nanti berdiskusi, setelah itu mempresentasikan hasil diskusinya dan setelah itu kita bahas sama-sama. Untuk kegiatan akhir nanti Ibu akan berikan tugas individu. Seperti begitulah rencana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini Ibu sudah membuat ya kelompok belajar kita
Coba perhatikan nama anak-anak kami di atas. Kelompok 1 itu ada Dwinar, Saina, Ivy, Stephen, dan Charles. Perhatikan namamu ya. Untuk kelompok 2 ada Marcel, Clara, Cindy Gule, Grisel, dan Linus. Untuk kelompok 3 ada Irene, Belva, Andika, Sindindaha, Almiranda. Selanjutnya, untuk kelompok 4 ada Andani, Berkat, Gracia, Oliva, dan Teresia. Selanjutnya, kelompok 5 ada Nesa, ada Sesi, Lydia, dan Efradi. Inilah kelompok belajar kita nantinya. Oke, bagaimana? Sudah bisa difahami? Oke, baik. Sekarang kita akan belajar tentang materi fungsi. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di atas ini. Apa yang kalian lihat pada gambar di atas ini? Ada sebuah diagram panah ya. Oke, ada sebuah diagram panah di atas ini. Coba perhatikan anggota himpunan P pada diagram panah di atas ini. Anggota himpunan P pada diagram panah di atas ini, kita misalkan nama-nama anak yang terdiri dari ada Nisa, Asep, Made, Budi, dan Ayu. Anggota himpunan Kiur kita misalkan ada A, B, O, dan AB. Anggota himpunan Kiur ini posisinya apa? Golongan darah, jenis-jenis golongan darah. Nah, anggota himpunan P dulu ini posisinya adalah daerah asal ya. Daerah asal anggota himpunan Kiur disebut sebagai daerah kawan, domain dan kodomain. Nah, sekarang kita coba hubungkan anggota himpunan P dengan anggota himpunan Kiur. Anggota himpunan P, kalau kita perhatikan di sini Nisa, itu dipasangkan dengan golongan darah apa? A. Kemudian Asep, dipasangkan dengan apa? O. Budi, dipasangkan dengan golongan darah apa? O. Perhatikan lagi, Ayu, dipasangkan dengan golongan darah A. Jadi di atas ini kita bisa melihat apa relasi dari P ke Q ya. Relasi dari P ke Q posisinya di sini adalah golongan darah. Golongan darah. Jadi Nisa golongan darahnya adalah A, golongan darah Asep adalah O, golongan darah Budi adalah O, golongan darah Ayu itu adalah A. Jadi ini contoh di atas, ini disebut juga sebagai relasi. Ini adalah relasi dan bentuk relasi yang seperti ini disebut sebagai fungsi atau pemetaan. Ini disebut sebagai fungsi atau pemetaan. Bentuk relasi yang seperti ini di atas, ini disebut sebagai fungsi. Fungsi itu sama dengan pemetaan. Di mana anggota himpunan P, perhatikan, dipasangkan. Nisa dipasangkan dengan A, Asep dipasangkan dengan O, Budi dipasangkan dengan O, Ayu dipasangkan dengan A. Anggota himpunan A posisinya semua punya pasangan? Ya. Bagaimana dengan anggota-anggotanya, dipasangkan tepat satu? Ya. Inilah contoh daripada fungsi. Inilah dia fungsi atau pemetaan. Bagaimana? Udah bisa difahami? Selanjutnya. Nah, kalau anak kami sudah paham tentang fungsi tadi, coba di sini ada suatu permasalahan. Nah, permasalahannya dalam suatu kelas ada 4 orang murid yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang akan diikuti. Keempat murid tersebut ada yang namanya Akila, Haikal, Raka, dan Carla. Akila ini memilih kegiatan pramuka. Haikal memilih kegiatan bola basket, Raka memilih kegiatan paskibraka, dan Carla memilih kegiatan voli. Nah, dari contoh di atas, apakah ini disebut fungsi? Atau apa? Nah, tentu bagaimana jawabannya? Nah, untuk mengetahui jawaban ini di atas, maka kita coba diskusikan bersama dengan membahas LKPD yang mana dalam LKPD tersebut terdapat permasalahan-permasalahan di atas. Bagaimana? Udah bisa dipahami? Ada yang kalian tanyakan untuk permasalahan di atas? Tidak ada ya? Oke,
Oke, kalau tidak ada, maka sekarang Ibu akan membentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok belajar yang sudah kita tentukan dari awal ya. Jadi saya kasih kesempatan untuk anak-anak kami, silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok belajar tadi. Marcel, angkat ini kursi. Angkat kursinya, Marcel. Oke, kemarin Ibu sudah men-share di WA Group ya untuk bahan ajarnya. Bagaimana? Sudah dilihat, sudah dibaca? Sudah ya. Jadi biar nanti anak-anak kami tidak merasa kewalahan dalam menyelesaikan LKPD ini. Sini tempat dulu, geser ke sini. Bawa jalan di sini. Gabung aja. Udah di sini. Bawa jalan. Geser sini, bawa jalan. Oke. Baik, anak-anak kami semuanya. Silakan anak-anak kami kerjakan soal-soal yang ada dalam LKPD. Ini diskusi kelompok ya, bukan tugas individu. Jadi masing-masing anak mengerjakan tugas tersebut, bahas secara bersama-sama, saling tukar pikiran, saling memberikan solusi, jawaban, sehingga nanti diskusi ini bisa berjalan dengan aktif. Ibu mau semua anak kami aktif ya, tidak ada yang tenang-tenang. Ini namanya juga diskusi kelompok ya. Jadi silakan anak-anak kami kerjakan. Oke, saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu 25 menit untuk pengerjaan ini. Nanti setelah itu kita akan mempresentasikannya. Ya, silakan, Nak.
kalian bahas ya. Kan ada buku paket kan. Nah, itu kalian baca-baca juga, ada dalam buku paket. Di bahan ajar juga. Itu ada materi kita. Ada contoh-contohnya di situ. Perhatikan soal yang pertama kan. Nah, diketahui apa di sini? Yang diketahui di sini nama bapak ya, ibu ya yang memiliki golongan darah. Nah, itu kamu buat dulu anggota himpunan A-nya, berarti nama-nama keluarga. Nama-nama keluarga. Jadi dari tadi apa tadi? Ada Pak Budi, Bu Ani, Dini, itu nama-nama daripada anggota keluarga. Nah, kamu buat di sini anggota himpunan B juga. Itu adalah jenis-jenis golongan darah ya. Nah, kamu buat di sini jenis-jenis golongan darahnya. Setelah itu, kamu perhatikan, kamu pasangkan. Tadi di sini yang mana nggak yang cocok golongan darahnya? Tadi Pak Budi di sini diketahui golongan darah yang cocok yang mana? Golongan darah A ya. Kalau Ibu Ani golongan darah B. Kalau Dana golongan darah A. Kemudian Dini golongan darah golongan darah AB dan golongan darah B. Jadi kalau boleh, itu bisa kamu buang dalam bentuk diagram panah. Kamu bisa tunjukkan yang mana pasangannya, yang mana golongan darah Pak Budi tadi yang cocok dengan golongan darah apa dia. Jadi kamu pasangkan. Jadi perhatianmu di sini adalah anggota himpunan A. Ini adalah relasi dari A ke B ya. Kalau relasi A ke B untuk fungsi, perhatian dari relasi A ke B, perhatianmu adalah anggota himpunan A. Jadi semua anggota himpunan A itu perhatikan, ada pasangan enggak? Nah, dengan himpunan B. Nah, begitu juga dengan kalau relasi dari B ke A. Perhatian kalian di situ adalah anggota himpunan B, golongan darah B. Jadi apakah semua punya pasangan atau tidak? Nah, gimana? Sudah paham? Oke, silakan. Ada masalah? Oke, ada yang perlu kalian perhatikan di situ ya. Itu posisi relasi dari A ke B untuk fungsi. Kalau dari relasi A ke B yang diperhatikan apa? Himpunan A. Kalau relasi A ke B, yang kalian perhatikan himpunan A. Apakah himpunan A itu semua punya pasangan? Apakah himpunan A dipasangkan tepat satu? Nah, kalau relasi dari B ke A, perhatian kamu apa untuk fungsi? Anggota himpunan B. Anggota himpunan B itu semua punya pasangan. Anggota himpunan B dipasangkan tepat satu. Jadi boleh kalau himpunan A boleh lebih. Boleh lebih. Kalau dari B ke A ya, berarti anggota himpunan A-nya boleh lebih dari satu pasangan. Boleh itu juga tidak punya pasangan, ya. Jadi lihat, perhatikan apa yang kalian diskusikan yang ditanya. Kalau himpunan relasi dari A ke B, perhatianmu anggota himpunan A. Kalau dari B ke A, perhatianmu anggota himpunan B. Oke, bisa dimengerti? Nah, ini bisa ditunjukkan juga dalam bentuk diagram panah loh. Kan ada 3 cara penyajian relasi. Jadi ini biar lebih paham yang mana yang punya pasangan, yang mana yang tidak punya pasangan, tunjukkan dalam bentuk
diagram panah, biar nanti bisa mudah buat kamu. Oh, berarti ini semua punya pasangan anggota himpunan A. Begitu juga dengan anggota himpunan B. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti ya? Oke, silakan kerjakan lagi. Ada masalah? Ada masalah? Iya. Oh, tunggu ya. Ya, kenapa? Fungsi dengan relasi itu sama? Nah, tergantung. Jadi posisinya sekarang perhatikan dulu daripada himpunan A, himpunan B. Jadi kalau himpunan A-nya, himpunan B-nya, untuk relasi yang kamu lihat dulu, sudah otomatis dulu yang namanya fungsi itu sudah relasi. Yang namanya fungsi sudah relasi. Tapi untuk melihat apakah pada relasi itu fungsi, maka perhatianmu pada apa yang ditanya, relasi A ke B ya. Kalau relasi A ke B, anggota himpunan apa yang kamu perhatikan? Anggota himpunan A. Untuk anggota himpunan A itu harus semua punya pasangan. Anggota himpunan A dipasangkan tepat satu pasangan, tidak boleh lebih. Jadi kalau anggota himpunan B boleh tidak punya pasangan. Anggota himpunan B boleh lebih dari satu pasangan. Jadi perhatianmu anggota himpunan A. Sebaliknya, kalau relasi yang kita cari di sini adalah dari B ke A, berarti perhatianmu di mana? Anggota himpunan berapa? Anggota himpunan apa? Anggota himpunan B. Semua anggota himpunan B harus punya pasangan pada anggota himpunan A. Semua anggota himpunan B dipasangkan tepat satu pasangan dengan anggota himpunan A. Jadi anggota himpunan A-nya boleh lebih, boleh tidak punya pasangan. Jadi kalau sudah ada dua syarat tadi, maka itu sudah termasuk fungsi. Jadi pada relasi itu sudah termasuk fungsi. Jadi fungsi ini berbeda dengan relasi. Jadi yang namanya fungsi ini relasi khusus. Dia memang relasi, tapi posisinya relasi khusus. Kenapa relasi khusus? Karena perhatian kita hanya pada anggota himpunan A kalau relasi A ke B. Atau perhatian kita hanya pada anggota himpunan B kalau relasi B ke A. Jadi tidak ada yang sama relasi dengan fungsi. Kapan dia dikatakan sama? Ketika anggota himpunan A-nya memiliki dua syarat tadi. Sebaliknya juga dengan anggota himpunan B. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Bisa dibedakan relasi dengan fungsi? Oke, lanjutkan lagi. Bagaimana? Kelompok 1? Bisa? Nggak ada yang tanyakan? Silahkan baca-baca. Itu LKPD-nya.
Gimana, udah siap? Ada yang tanyakan? Udah paham kan? Oke, diskusikan lagi. Atau ada yang kurang jelas? Tuh, coba bahas-bahas lagi. Udah bisa kalian tarik kesimpulan kan ciri-ciri daripada fungsi itu? Berdasarkan contoh tadi ada kan ciri-cirinya dapat. Kemudian apa pengertiannya? Bisa ditarik kesimpulannya di situ. Jadi perhatikan contoh-contohnya. Itu permasalahan itu gunanya untuk melihat bagaimana daripada ciri-ciri fungsi. Begitu juga kesimpulan daripada fungsi tersebut. Bagaimana? Sama nggak relasi dengan fungsi jadian? Ada bedanya kan? Ada perbedaannya. Jadi coba perhatikan apa perbedaannya di situ. Coba perhatikan. Ayo, waktunya 5 menit lagi ya. Kayak coba bahas-bahas. Saling diskusikan. Gimana Andika? Ada yang tanyakan Andika? Gimana kelompoknya Cindi? Udah mau siap? Bagaimana Stefan? Ada yang tanyakan Stefan? Di sini bisa kalian buat dalam bentuk diagram panah ya. Boleh kalian tunjukkan dalam bentuk, kan ada 3 cara penyajian relasi. Boleh kalian tunjukkan dalam bentuk diagram panah, biar lebih mudah buat kalian. Oh, ini punya pasangan nggak anggota himpunan A dengan anggota himpunan B? Anggota himpunan B punya pasangan nggak dengan anggota himpunan A? Permasalahan 1, permasalahan 2 itu bisa kalian buat dalam himpunan pasangan berurutan, boleh. Dengan diagram kartesius juga boleh. Biar bisa kalian lihat bagaimana relasinya tersebut dari A ke B, sebaliknya juga dari B ke A. Ya, ayo coba buat dulu.
Bagaimana? Udah siap? Udah siap semuanya? Bagaimana kelompok 1 udah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Berarti siap untuk dipresentasikan ya? Oke, baik. Karena semua anak-anak kami sudah siap mendiskusikan kelompoknya masing-masing, permasalahan-permasalahan dalam LKPD sudah dijawab, maka kita akan coba tampilkan di depan ya. Kita akan bahas sama-sama. Nanti saya akan acak kelompok yang akan menyajikan di depan. Nanti silahkan berikan penyajian yang terbaik buat kamu. Jadi silahkan nanti kamu sajikan, kamu presentasikan hasil kelompokmu. Ya, oke saya acak ya. Tadi ada 5 kelompok ya. Oke, Ibu akan pilih. Untuk permasalahan pertama, Ibu minta kepada kelompok 1 untuk menampilkan di depan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan semua ke depan. Nah, biar kita apa dulu? Tayangkan di Infocus.
Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu adakah anggota pada himpunan A yang tidak memiliki pasangan? Nah, ditanya himpunan A. Jadi kita fokus pada himpunan A. Himpunannya tadi mengenai nama-nama murid yang akan memilih jabatan ekstrakurikuler. Di mana terdapat 4 nama, yaitu Akilah, Haikal, Raka, dan Carla. Jadi dapat kita sebutkan Akilah tadi mempunyai pasangan, yaitu Pramuka. Haikal juga mempunyai pasangan, yaitu bola basket. Raka juga mempunyai pasangan, yaitu bola sutra. Dan
Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kembali. Nah, nanti kita bahas semua ya. Kita lanjutkan ya untuk permasalahan yang kedua. Untuk permasalahan yang kedua, saya minta kelompok 3. Silakan menampilkan hasil kelompoknya. Silakan kelompok 3. Semua ke depan.
anggota himpunan B ada apa saja? Ada A, ada B, AB, dan O. Nah, ketika kita sudah merelasikannya dalam suatu relasi yang terjadi, ternyata anggota himpunan B yaitu O, dia tidak memiliki pasangan pada anggota himpunan B. Ya, maka boleh kita jawab bahwa ada salah satu anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan dengan himpunan A, yaitu O. Oke, kita lanjut. Nah, jika kita sudah merelasikan tadi ya, sudah memasukkan masing-masing anggota himpunan, maka boleh kita tuliskan bahwa setiap anggota himpunan A itu tadi memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Apabila kita tuliskan kembali, tadi A yang memiliki pasangan itu ada Fakih, kita memiliki pasangan, kemudian Ani memiliki pasangan, Dana memiliki pasangan, Dini memiliki pasangan, dan Doni memiliki pasangan. Jadi kita juga dapat katakan bahwa seluruh anggota himpunan A itu memiliki pasangannya, dan ketika dituliskan maka inilah yang menjadi penjabarannya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah itu yang menjadi anggota-anggota himpunan A yang memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Namun ketika kita balik, apakah anggota-anggota himpunan B yang memiliki pasangan dengan anggota-anggota himpunan A itu tadi ada A, B, dan AB. Ya, jadi A itu memiliki pasangan dengan anggota himpunan A, kemudian B memiliki pasangan dengan himpunan A, kemudian AB itu juga memiliki anggota pasangan dengan himpunan A. Oke, baik. Kita lanjut untuk pertanyaan, apakah ada anggota pada himpunan A yang memiliki pasangan lebih dari satu pada anggota himpunan B? Kita perhatikan kembali. Di pertanyaan, apakah ada anggota pada himpunan A yang memiliki pasangan lebih dari satu pada anggota himpunan B? Nah, kita tadi sudah menjabarkan masing-masing anggota yang berpasangannya. Jadi boleh kita perhatikan bahwa masing-masing anggota himpunan A ini dia memiliki tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Benar ya? Tadi Pak Budi itu memiliki satu pasangan yaitu golongan darahnya A. Kemudian Bu Ani memiliki satu pasangan yaitu golongan darahnya B. Kemudian Dana itu memiliki golongan darah A, dan Dini itu memiliki golongan darah AB, Dodi memiliki golongan darah B. Maka untuk pertanyaan yang nomor 10 kita boleh jawab bahwa tidak ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan lebih dari satu. Masing-masing memiliki satu pasangan pada anggota himpunan B. Oke, nah setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan 7 pertanyaan tadi, maka di sini kami memberikan pendapat kami masing-masing mengenai ciri-ciri relasi yang terjadi sesuai pertanyaan yang sudah dijawab. Nah, ciri-ciri yang kami dapatkan di sini yang pertama, bahwa semua anggota himpunan A itu memiliki pasangan. Dan ciri-ciri yang kedua kami dapatkan itu bahwa semua anggota pada himpunan B itu memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan B. Nah, ketika kita memperhatikan kembali relasi yang tadinya sudah kita pasangkan, maka kita boleh memperhatikan ciri-ciri berikut ini terdapat pada relasi yang sudah kita pasangkan tadi. Oke, kita lanjut. Berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita berikan pendapat, maka di sini kami juga menuliskan apa yang menjadi definisi dari fungsi. Nah, kami berpendapat bahwa fungsi itu adalah relasi khusus, di mana ini menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Itulah yang merupakan pendapat kami untuk pengertian dari fungsi. Dan kemudian apabila kita tuliskan secara keseluruhan untuk ciri-ciri fungsi. Ciri-ciri fungsi ini itu adalah semua anggota pada himpunan A memiliki pasangan. Kemudian untuk semua anggota pada himpunan A itu memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan B. Dan untuk fungsi sendiri itu adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota himpunan B. Nah, jadi itulah yang merupakan hasil diskusi kami dari kelompok 3 mengenai pembahasan tentang permasalahan yang kedua. Apabila ada kekurangan mohon koreksi Ibu, dan sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan Bu. Nah, silakan duduk. Tadi semua permasalahan-permasalahan dan LKPD sudah kita bahas sama-sama ya.
baik permasalahan 1 maupun dengan permasalahan 2. Kita coba satu persatu permasalahan yang pertama. Tadi untuk permasalahan yang pertama ini mengenai kegiatan ekstra ya. Nah, ternyata tadi kelompok 1 sudah memasangkan anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B ya. Bagaimana hasilnya tadi? Semua punya pasangan enggak? Punya. Ada enggak anggota himpunan A yang tidak punya pasangan? Tidak ada ya. Semua anggota himpunan A punya pasangan pada anggota himpunan B. Oke, baik. Bagaimana juga dengan anggota himpunan B? Pada permasalahan pertama, semua nggak punya pasangan pada anggota himpunan A? Punya ya. Bagaimana kelompok lain dulu? Ada nggak yang berbeda? Tidak ya, sama semua ya. Anggota himpunan A itu punya pasangan pada anggota himpunan B, anggota himpunan B punya pasangan pada anggota himpunan A. Nah, berarti untuk permasalahan pertama kita semua sama jawabannya ya. Selanjutnya, untuk permasalahan kedua yang ditampilkan oleh kelompok 3 tadi. Ini mengenai golongan darah ya. Ini mengenai golongan darah. Nah, di sini ternyata setelah kelompok 2 tadi kelompok 3 membahas untuk anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, ternyata bagaimana hasilnya tadi? Semua anggota himpunan A punya pasangan dengan anggota himpunan B? Punya. Bagaimana juga dengan anggota himpunan B? Punya pasangan nggak dengan anggota himpunan A? Ada yang tidak punya pasangan ya. Ada salah satu anggota himpunan B yang tidak punya pasangan. Tapi perhatian kamu adalah ke anggota himpunan A ya. Anggota himpunan A semua punya pasangan pada anggota himpunan B. Kemudian anggota himpunan A dipasangkan tepat 1. Maka permasalahan kedua sudah terjawab semua ya. Atau ada jawabannya yang berbeda untuk permasalahan kedua? Tidak ada ya. Oke, berarti semua jawabannya sama. Baik permasalahan 1 dengan permasalahan yang kedua. Nah, sekarang kalau masih ada yang ditanyakan, yang kurang jelas dari hasil presentasi temanmu, dari yang sudah kita bahas ini, maka saya berikan kesempatan untuk bertanya atau memberi saran. Silahkan. Ya, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Apakah setiap fungsi itu merupakan relasi dan apakah setiap relasi itu merupakan fungsi? Sebaliknya ya. Nah, sekarang saya berikan kesempatan dulu masing-masing kelompok. Siapa yang bisa menanggapi dari pertanyaan temanmu ini? Ya, silakan. Ini kelompok 3 tadi ya. Ya, silakan. Coba perhatikan. Oke, baik. Pertanyaannya apakah setiap fungsi itu merupakan relasi ya? Dan apakah setiap relasi itu merupakan fungsi? Oke, di sini kami berpendapat bahwa setiap fungsi itu merupakan relasi. Ya, benar bahwa setiap fungsi itu merupakan relasi. Akan tetapi tidak setiap fungsi itu merupakan relasi. Nah, fungsi itu adalah salah satu bentuk dari relasi yang memenuhi syarat tertentu. Dimana syarat tersebut adalah bahwa setiap anggota himpunan pasal atau biasa kita sebut himpunan A itu memiliki tepat satu pasangan dengan anggota himpunan kawan atau himpunan B. Seperti itu kira-kira. Oke, betul sekali. Berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Jadi, tidak semua ya yang namanya relasi itu merupakan fungsi. Tapi fungsi itu sudah termasuk relasi. Bagaimana yang lain? Bisa dimengerti kan? Siapa lagi yang masih kurang puas atau masih ragu-ragu? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya kasih kesempatan. Oke, silakan. Kelompok berapa nih? 4. Silakan. Apakah perbedaan, ada nggak perbedaan relasi dengan fungsi? Untuk pertanyaan temanmu kelompok 4. Siapa yang bisa menanggapi? Saya kasih kesempatan masing-masing kelompok. Ya, kelompok 2, silakan. Dari sini untuk pertanyaan kelompok 4 adalah apa perbedaan daripada relasi dan fungsi? Nah, seperti kita ketahui bahwa relasi itu adalah suatu hubungan yang terdiri dari dua himpunan, seperti himpunan A maupun pada himpunan B. Kalau kita perhatikan pada permasalahan yang pertama, itu kan sudah terkait pada anggota himpunan A tentang nama-nama dan pada himpunan B itu tentang kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Nah, dari kedua himpunan tersebut sudah ada relasi yang
Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi udah bisa dimengerti ya perbedaan relasi dengan fungsi. Yang namanya fungsi itu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Kalau relasi hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Artinya di sini fungsi itu relasi khusus. Bagaimana kelompok 4 bisa dimengerti? Baik, bagaimana? Masih ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas semua, maka kita ambil kesimpulan. Dari permasalahan 1, permasalahan 2, dari kegiatan diskusi kelompok yang sudah dilakukan temanmu dan yang sudah kita bahas hari ini. Sekarang kita rangkum semuanya. Siapa yang bisa membuat ciri-ciri ke kita bagaimana itu fungsi? Silakan kelompok 2, silakan kelompok 2. Oke, berarti ada 2 ciri-ciri fungsi ya. Apa yang pertama? Setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan pada anggota himpunan B. Yang kedua apa ciri-cirinya? Setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu pada anggota himpunan B. Oke, selanjutnya siapa yang bisa mendefinisikan apa itu fungsi? Oke, silahkan Andika. Oke, betul sekali, tepuk tangan. Nah, jadi fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu pada anggota himpunan B. Bagaimana, ada yang tanyakan? Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Oke, tidak ada lagi yang tanyakan ya. Oke, kalau tidak, maka hasil diskusi kelompokmu saya akan kumpulkan ya. Oke, sekarang kembali nanti ke kelompok awal, ke tempat duduk awal ya. Sekarang bentuk kelompok tempat duduknya. Ayo. Sudah duduk semua. Nah, karena semuanya sudah selesai kita diskusikan, maka Ibu akan memberikan post-test ya. Artinya di sini ada tugas individu yang saya berikan. Silakan anak kami kerjakan. Biar Ibu tahu sejauh mana anak kami sudah menguasai materi kita pada hari ini. Nah, ini soalnya di atas sudah Ibu buat dalam bentuk ini. Silakan kerjakan. Saya kasih waktu 2 menit lah, 3 menit untuk mengerjakannya. Silakan kerjakan.
Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap? Sudah? Sudah siap kan? Oke, mana ketua kelas? Kumpulkan tugasmu ketua. Kumpulkan tugasnya semua. Ayo, bantu. Kumpulkan tugasnya. Depan. Ayo. Udah. Oke, baik. Tadi semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ada yang sudah menyimpulkan, ada juga yang mempresentasikan. Tadi Ibu sudah melihat ada kelompok yang sudah tampil dengan baik, menyajikan dengan baik. Dan Ibu saya kasih penghargaan untuk kelompok yang sudah tampil dengan baik. Jadi kelompok yang tampil dengan baik itu adalah kelompok 3. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, ada sekedar ini bisa dibagi-bagikan dengan temanmu. Jadi yang lain juga bisa ya, lebih semangat lagi baik dalam mempresentasikan hasil diskusinya maupun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik anak-anak kami semuanya, dari materi kita hari ini ada nggak yang kalian tanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Ibu mau merefleksikan kembali ya. Ibu akan merefleksikan kembali kegiatan pembelajaran kita tadi dari awal sampai hari ini. Oke, kalau begitu, Ibu mau bertanya, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian pahami pada materi kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Jadi yang saya ketahui pada pembelajaran pada hari ini yaitu fungsi dari himpunan A. Himpunan D adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota pada himpunan A dengan salah satu pada anggota B. Ada pula yang menjadi syarat atau ciri-ciri yang merupakan relasi yang ditentukan dari kekuatan fungsi. Pertama, setiap anggota pada himpunan A mempunyai pasangan pada anggota B. Yang kedua, setiap anggota pada himpunan A dipasangkan dengan salah satu pada anggota himpunan B. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa yang kalian sukai pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan Ivi. Paling saya suka dari pembelajaran hari ini yaitu materinya sudah jelas sehingga kami bisa mengetahui apa itu fungsi dan apa saja bentuk-bentuk penyajiannya. Nah, tadi kita sudah melakukan kegiatan diskusi ya, dan dari pembahasan tersebut kami semakin mengerti bagaimana itu fungsi. Dan materinya juga menarik dengan Ibu menampilkan pembelajaran lewat PowerPoint dengan disertai beberapa contoh gambar, dan itu menarik minat kami untuk lebih bersemangat mendalami materi tentang sekian. Oke, terima kasih Ivi. Baik, saya rasa semua anak kami sudah mengerti, sudah paham materi kita pada hari ini ya. Jadi untuk materi kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebagai tugas di rumah, coba anak kami buka bukunya halaman 86. Ada ayo kita berlatih ya. Latihan 31, silakan anak kami kerjakan 1 sampai 5. Ini kerjakan ya di rumah. Kalian juga harus belajar di rumah. Jadi minggu depan kita akan membahas bersama tugas tersebut. Baik, untuk kegiatan pembelajaran kita minggu depan, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang materi penyajian fungsi. Silakan anak kami buka bukunya, ada buku paket di rumah, ada HP, silakan cari bahan-bahan pembelajaran tentang penyajian fungsi. Sehingga nanti anak kami mudah memahami kegiatan pembelajaran ketika kita belajar seperti ini. Oke, bagaimana? Anak-anak kami sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah, maka pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Dan seperti biasanya, alangkah lebih baiknya pembelajaran ini kembali kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya minta kepada siapa ini? Oh, Belva, silakan pimpin kita dalam doa.
duduk. Baik anak-anak kami semuanya, cukup sekian saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke, selamat pagi.